Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang unsur, nomor atom, nomor massa ya. Karena kita sudah mempelajari tentang perkembangan atom. Kemarin sudah kita pelajari perkembangan atom itu dari atom Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika gelombang atau atom modern. Nah, kalau sudah tahu tentang atom, berarti atom atau unsur itu disusun di dalam sebuah tabel yang disebut dengan tabel periodik. Ya, jadi sesuai dengan KD 33 yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Nanti kita juga akan belajar tentang golongan dan perioda. Untuk saat ini kita belajar dulu ya tentang nomor atom dan nomor massa. Sistem periodik unsur itu seperti apa ya? Nah, ada namanya periodic table of element. Di situ tersusun unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan sifatnya. Menurut Henry G. Moseley 1887-1915, dia menemukan bahwa urutan unsur dalam sistem periodik unsur sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dan kemiripan sifat. Nah, disusunlah unsur-unsur itu dalam suatu tabel yang disebut dengan tabel periodik atau sistem periodik unsur. Nah, coba kita lihat atom dan unsur yang disusun dalam sebuah tabel yang disebut tabel periodik ini. Kita lihat ya, ada di sana tersusun atom hidrogen, litium, natrium, kalium. Kemudian yang di sebelahnya ada Be, Mg, Ca, Sr. Itu yang ke bawah ya, vertikal. Nah, ada juga yang horizontal dari hidrogen ke atom helium, kemudian dari Li ke Be, kemudian ke boron, karbon, nitrogen, oksigen, sampai ke neon. Nah, kamu pasti tahu ya, di sana ada sebuah simbol atom hidrogen. Nah, atom hidrogen ini ternyata ada nomornya. Nah, selain dari nomor, ada masanya juga. Silakan dilihat ya. Pada tahun 1914, Henry J. Moseley 1887 sampai 1915 menemukan bahwa urutan unsur dalam sistem periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Nomor atom itu apa sih? Nah, nomor atom itu adalah jumlah proton dalam inti atom untuk atom netral. Maksudnya atom yang tidak bermuatan ya. Dia ada muatan positif dan ada muatan negatif. Hal ini menunjukkan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, coba lihat unsur Ag. Nah, unsur Ag itu memiliki nomor atom 47. Kemudian memiliki massa seberat 107,868. Kalau ada juga yang menulis nomor atom itu di bawah, nomor massanya di atas. Nah, kalau yang saya punya ini, nomor atomnya terletak di sebelah kiri paling atas. Ya, ada juga yang menulisnya di sebelah kiri paling bawah dari simbol atom tersebut. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya simbol atomnya X seperti ini? Nah, sebenarnya simbol atom X ini itu bisa diganti dengan unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik. Bisa diganti dengan hidrogen, bisa diganti dengan oksigen, bisa diganti dengan karbon dan lain sebagainya.
Nah, huruf A itu adalah nomor massa, sedangkan Z adalah nomor atom. Bisa diganti ya, bisa dibalik kayak saya yang punya tadi, nomor atomnya di atas, nomor massanya di bawah. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Jadi, nomor massa, jumlah proton ditambah dengan neutron. Nomor massa yang sama dengan nomor atom ditambah neutron. Nah, jumlah neutronnya itu sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nah, nanti kita akan berikan salah satu contoh supaya kamu semakin mengerti ya. Lihat juga simbol yang saya perbesar seperti ini. Ingat, huruf X adalah lambang unsur, huruf A adalah nomor massa, sedangkan Z adalah nomor atom. Kamu boleh ganti huruf X-nya itu dengan unsur yang ada di tabel periodik, ya. Nah, kita ambil contoh unsur oksigen. Ini unsurnya bersifat gas ya. Coba lihat, oksigen itu ada angka di sebelah ujung kiri atas dan sebelah bawah. Ada huruf angka 16 dan angka 8. Nah, bagaimana kita menentukan nomor atom dan nomor massanya? Nah, lihat. Masanya itu adalah 16. Nomornya adalah 8. Jadi nomor atom oksigen itu adalah 8. Nah, sesuai dengan rumus tadi, nomor atom sama dengan proton, berarti protonnya juga 8. Nah, elektronnya 8. Ini elektronnya tidak harus selalu sama dengan proton. Kalau seandainya tidak bermuatan ya. Sekarang oksigen kita tidak bermuatan. Nah, ada lagi nanti contohnya yang bermuatan itu seperti apa. Nah, neutronnya bagaimana? Neutron itu nomor massa dikurang dengan nomor atom. Kalau massanya 16, berarti 16 dikurang dengan nomor atomnya adalah 8. Jadi 16 dikurang 8, berarti neutronnya adalah 8. Begitu ya. Nah, ini contoh unsur yang bermuatan. Coba lihat unsurnya, unsur kalium ya. Di atasnya sebelah kanan atas ada tanda positif, berarti muatannya adalah positif. Kemudian di sebelah kiri paling atas dengan angka 39, kemudian di sebelah bawahnya 19. Itu apa artinya? Uh, Lambang unsur X adalah kalium. Kalium ini terdapat pada golongan 1A. Nanti kamu perhatikan sistem periodiknya. Kalium ini terletaknya di mana ya? Gitu. Nah, nomor massanya itu adalah 39. Dilambangkan dengan A sesuai dengan rumus. Dan atomnya bernomor 19. Maaf, maksud saya nomor massanya 39 ya. Nah, jumlah proton, elektron, dan neutronnya dapat dihitung, dapat dicari. Jika proton sama dengan nomor atom, berarti nomor atomnya 19, berarti protonnya juga 19. Yang jadi masalahnya sekarang adalah elektronnya. Karena elektronnya unsur ini bermuatan positif ya. Jadi elektron ini nomor atom dikurang muatan. Kalau misalnya di sana adalah positif, sebenarnya di situ adalah positif 1 ya, tapi angka satunya tidak dimunculkan, cukup dengan positif saja. Berarti 19 dikurang 1 sama dengan 18. Dibalik ya, kalau misalnya tandanya positif berarti nomor atomnya dikurangi. Jika muatannya negatif berarti nomor atomnya ditambah. Jadi neutronnya bagaimana cara mencarinya? Sama, tidak ada pengaruh, yang ada pengaruh adalah elektron ya. Jadi sekali lagi elektron itu 19 dikurang 1 sama dengan 18. Jadi elektronnya adalah 18 ya. Kalau yang tadi
Kan elektronnya sama dengan proton, sama dengan nomor atom karena tidak bermuatan. Nah, unsur kita kalium ini memiliki muatan positif 1, berarti elektronnya adalah 18. Nah, neutronnya sama, carinya 39 dikurang 19 menjadi 20. Ya, nomor massa dikurang dengan nomor atom. Kita coba lagi deh yang unsur bermuatan. Ya, ini rumusnya ya. X dengan nomor atom Z, masanya A, muatannya positif Y. Cara mencarinya P sama dengan Z, E sama dengan Z dikurang dalam kurungnya plus Y ya. Jadi nomor kemudian neutronnya sama dengan A dikurang Z. Itu sesuai dengan muatan ya. Kalau muatannya positif, kalau misalnya negatif ketemu positif, tetap dia pasti di minus atau dikurangi. Oke, kemudian X. Nah, lihat X dengan rumus yang bermuatan negatif. Coba lihat X-nya bermuatan min Y. Berarti protonnya tetap sama dengan Z. Nah, yang bermasalahnya adalah elektronnya. Berarti Z-nya itu dikurang dalam kurungnya min Y. Sementara neutronnya tetap A dikurang Z ya. Nah, kita coba lagi unsur yang masih bermuatan positif. Sama contohnya seperti tadi ya. Sekarang kita ambil unsur Sr dengan muatan positif. Positifnya sekarang positif 2 ya. Nah, bagaimana masanya? Masanya 88, nomor atomnya 38, protonnya sama dengan nomor atom yaitu 38. Elektronnya bagaimana? Elektronnya 38 dikurang 2. Duanya itu dari mana itu? Dari muatan yang ada di pojok sebelah kanan atas unsur tersebut. Nah, jadi elektronnya sama dengan 36. 38 dikurang 2 sama dengan 36. Walaupun dia bermuatan di sana tandanya plus, berarti dibalik ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dibalik. Jadi 38 dikurang 2. Kalau misalnya muatannya di situ plus 5, berarti 38 dikurang 5. Kalau misalnya muatannya di situ misalnya plus 3, berarti 38 dikurang 3. Begitu ya. Nah, neutronnya sama, nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massanya 88, sedangkan nomor atomnya 38. Jadi 88 kurang 38, neutronnya menjadi 50. Paham ya yang bermuatan positif? Oke, sekarang kita coba nih yang bermuatannya beda dengan yang tadi. Tadi muatannya positif melulu, sekarang kita coba yang bermuatan negatif. Kita ambil unsur N dengan nomor atom 7, nomor masanya 14, muatannya 3 min. Ya, maksudnya si N ini menangkap 3 elektron sehingga jumlah elektronnya bertambah, begitu maksudnya ya. Nah, bagaimana dengan si N ini? Sama kita mencari seperti yang tadi, cuman kan yang masalahnya adalah elektronnya. Ya, masanya 14, nomor atomnya sama dengan proton itu 7 dan elektronnya 7 ditambah 3. Loh, kenapa 3? Karena muatannya adalah min 3, makanya di sana menjadi plus 3. Jadi elektronnya sekarang menjadi 10. Nah, paham ya? Nah, bagaimana dengan neutron? Neutronnya tetap massa dikurang nomor atom. Massanya 14, nomor atomnya 7, berarti neutronnya adalah 7. Ya. Nah, ini yang disebut tadi proton, elektron, neutron tadi ya. Kalau digambarkan orbitalnya seperti ini begitu. Jadi yang seperti lingkaran itu adalah lintasannya, orbitnya. Nah, di orbit itu elektronnya akan berada. Nah, ingat tentang perkembangan atom ya. Nah, proton itu yang warna merah, coba lihat. Nah, sekarang kan seperti apa namanya, bola-bola kecil ya, digambarkan seperti itu.
Kemudian yang biru itu adalah elektron yang nyangkutnya di orbital. Di dalamnya itu adalah nukleus atau inti. Nah, inti di situ. Nah, neutronnya juga berada di inti. Jadi inti itu terdiri dari proton dan neutron, ya, proton dan neutron. Sedangkan elektron itu berada di orbit. Kenapa tadi bisa apa namanya itu bermuatan? Karena elektron ini akan berpindah dari suatu lintasan. Jika dia melepaskan elektron berarti dia bermuatan positif. Nah, jadi dia contoh nanti ada ya, nanti ada. Kita sabar dulu. Sekarang kita mempelajari tentang proton, neutron, elektron dulu, ya, nomor atom dan nomor massa. Nah, ini adalah gambar eh, sebuah inti atom yang berada di suatu orbit. Nah, jadi kalau misalnya proton berwarna merah, neutronnya itu abu-abu, kemudian elektronnya berwarna biru. Nah, ini elektron ini akan mengelilingi inti atau nukleus yang elektron ini akan beredar di orbitalnya gitu. Jadi setiap orbital itu nanti ada eh, kemaksimalan berapa suatu orbital itu bisa mengisi elektron. Kalau misal ada juga yang menyebutnya dengan kulit ya. Nah, oke. Sekarang kita latihan ya. Kita latihan dengan 3 unsur. Di situ ada unsur Al, Na dan karbon. Kamu di situ ada juga yang bermuatan, ada yang tidak bermuatan. Yang bermuatan adalah unsur Al. Nah, Al ini memiliki nomor atom 13 dan nomor massa 27 dan muatannya adalah +3. Natrium memiliki nomor atom 11, memiliki massa 24 tanpa muatan. Karbon memiliki nomor atom 6, memiliki massa 13 tanpa muatan juga. Tentukan nomor atom, nomor massa, proton, elektronnya, serta neutronnya ya. Demikian saja, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Kamu boleh jawab di komentar bagian bawah. Oke, ditunggu ya.